Dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Askar Kauni Cabang Banyuwangi, Al-Ustadz Ahmad Saifullah, Al-Ustadz Budi, beserta seluruh keluarga besar beliau berdua, beserta kepada seluruh santri yang belajar di tempat ini. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, dan semoga yang belajar mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang saya banggakan dan saya hormati para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala karena kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan ini memang Allah ciptakan dan Allah fasilitasi dengan seistimewa mungkin hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sepatutnya kita yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad, ketika umat mendapatkan keutamaan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kita diperintahkan untuk bahagia. Jadi kalau sampean dapat hadiah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, kita ini disuruh senang. Dan Ramadan ini adalah bentuk rahmat. Ramadan ini adalah bentuk fadl, bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak mau senang ya? Ibadah sunnah di bulan ini ditulis wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Kemudian setiap nafas terhitung tasbih. Bahkan istirahatnya kita dihitung ibadah. Semua amal ibadah berlipat ganda. Kita hadir ke majlis ini dari rumah sampai ke tempat ini. Man hadar majlis ilm fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatasana. Setiap satu langkah, satu tapak kaki terhitung seperti ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita dari rumah ke tempat ini, maka semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ini kalau datang 10 hari yang pertama itu rahmat, dan 10 hari yang kedua itulah saat Allah membagikan ampunan kepada kita yang banyak dosanya. Dan yang terakhir wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Artinya gini, kalau 10 Ramadan berhasil kita ibadah, maka kita dapat rahmat. Dan 10 Ramadan yang sekarang kita berada di tengah-tengah ini, apabila kita manfaatkan hari-hari ini, maka dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan maupun ketika dalam bulan Ramadan ini, maka semua dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah ampunan dari Allah dibagi ada di bulan suci Ramadan. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, fadilah daripada orang yang membagikan makan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi Muhammad, falahu ajr minasa, falahu ajr. Kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia berikan buka puasa. Jadi kita punya buka puasa, dikasihkan ke teman kita, pahala teman kita masuk ke kita. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang dikasih makan 2 orang gimana Rasul? Ya oleh pahala 2. Kalau 3 Rasul, dalam pahala 3. Kalau 4 Rasul, karena magfiratan lidunubi. Kalau dia berhasil ngasih makan orang pukul lebih dari 3 orang, maka dosanya orang yang ngasih, dosanya dari masa lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di sana, bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan farhatani lisaim, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berbuka, yang puasa. Apa yang pertama? Farhatun indal iftar. Kebahagiaan pertama yaitu ketika kita buka. Sebentar lagi kan buka puasa. Kita buka, kita harus senang. Bukan karena motelnya, kata ulama, karena saat kita makan kurma nanti dan sudah kita berjuang 1 hari berpuasa, maka dosa kita dimaafkan oleh Allah SWT. Makanya senang. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'ur rabb, dan yang kedua adalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di Ramadan ini tidak dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai Nabi Muhammad mengatakan, wailun man adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka orang yang dipertemukan dengan Ramadan, ternyata dosanya tidak dimaafkan. Kebiasaannya jelek sebelum Ramadan masih dilakukan di Ramadan. Dan dia belum niat untuk berhenti dari keburukannya ketika masuk Ramadan.
Yang lihat haram, ya tetap Ramadan tetap lihat haram. Yang biasa hubungan laki perempuan tidak halal, ya tetap Ramadan tetap dilakoni. Yang biasa gibah ngerasani orang, ya tetap dilakukan. Apa kata Nabi Muhammad? Celaka orang yang masuk Ramadan ternyata dosanya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam tajid fi Ramadan famata. Kalau tidak dapat pengampunan di Ramadan, terus mau dapat di mana lagi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dosa kita dimaafkan oleh Allah taala. Dan itu inti daripada puasa. Jadi kita dimasukkan Ramadan supaya kita keluar Ramadan menjadi orang yang lebih baik. La'allakum tattaqun, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yatada'a ta'amahu wa sarabah." Kata Nabi Muhammad, apabila ada orang yang puasa, ternyata mulutnya masih ngomong-ngomong yang tidak baik, ternyata perbuatannya masih maksiat. Mungkin ada di Ramadan dia masih onani, dia masih pacaran, habis itu dia masih melakukan hal yang haram. Ada di Ramadan, melihat pemandangan yang tidak baik, ada di Ramadan, perbuatannya dan ucapannya tidak berubah. Apa kata Nabi Muhammad? Allah tidak butuh dengan kita tidak makan, Allah tidak butuh dengan kita tidak minum. Puasa itu bukan cuma makan, tidak minum, bukan. Tapi inti daripada puasa, kita nahan makan dan nahan minum supaya nafsu terjaga. Dan yang lebih inti, kita bisa meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan dan kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan laisa shaum bi tarki ta'am was-sarab. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum, walakin bi tarki ma'asi. Tetapi puasa itu dengan kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Ramadan ini kita hidupkan Ramadannya, puasanya ikhlas, lalu malamnya kita hidupkan ibadah, kita tinggalkan maksiat-maksiat kita ada di bulan suci Ramadan, maka kita akan keluar Ramadan sesuai dengan kabar dari Nabi Muhammad, kayomin waladatu min batni ummi, maka dia bersih bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tidak punya dosa sama sekali, berkatnya dia menghormat bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang ketika datang bulan Ramadan lalu dia puasa, ikhlas dan yakin sama Allah taala, dan malamnya dihidupkan ibadah, malamnya dihidupkan majelis, malamnya dia baca Al-Qur'an dan dimakmurkan hari-hari Ramadan dengan keyakinan dan keikhlasan. Apa kata Nabi Muhammad? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka maksiat yang dia pernah lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Musnad Ahmad wa ma ta'akhkhar, bukan cuma dimaafkan, bahkan di masa depan keinginan untuk maksiat akan dihilangkan oleh Allah. Dia ketika keluar Ramadan tidak mungkin maksiat lagi sama Allah. Apa sebab? Kepinginnya maksiat akan dibersihkan. Kapan ini didapatkan? Saat kita di Ramadan, kita menjaga mata, kita menjaga kemaluan, kita menjaga harga diri kita. Yang perempuan, ojo muterai, menghubungi laki yang tidak halal. Yang laki juga gitu, jangan gatel menghubungi perempuan yang tidak halal. Kemudian jaga mata dan kemaluannya dan seluruh panca inderanya. Lalu dia hidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa janji Rasulullah? Antum keluar Ramadan tidak mungkin maksiat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya rugi ya orang ketemu Ramadan tapi dia tidak ada perubahan. Bukan soalnya Ramadan gak makan gak ngombe toh. Ya kalau tidak makan tidak minum semua bisa. Tapi ngikat nafsunya inilah inti daripada inti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga diri kita berubah, gitu. Masuk Ramadan nanti keluar Ramadan insya Allah jadi orang lebih baik semuanya. Dosa kita dimaafkan dan kita berubah menjadi orang yang lebih, pikiran kita lebih positif dan lebih dekat dengan Allah Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sebagai penutup, ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aja kejadian ya di zaman Rasulullah. Ada satu orang, dia itu lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa? Saudari saya Nabi di rumah sakit perut, minta izin supaya tidak puasa. Kata Nabi Muhammad, oh minta izin tidak puasa? Iya kan boleh kan? Orang sakit tidak puasa boleh atau boleh? Boleh kan? Orang sakit tidak puasa boleh kan? Islam kan tidak memaksa. La ikraha fiddin. Akhirnya didatangkan di depan Nabi Muhammad SAW. Kamu sakit perut? Iya Rasul, perut saya sakit. Kenapa? Tidak tahu. Mulai tadi pagi sampai sekarang tidak enak. Lalu terus saya mau izin tidak puasa. Ini perempuan ngomong sama Nabi Muhammad. Katanya Rasulullah, ambilkan ember,
diambilkan ember, coba kamu muntahkan apa yang kamu sakitkan di perut. Dimuntahkan, ternyata yang keluar bukan sisanya sahur, wala sisanya apa mangan malam itu bukan, tapi yang keluar adalah daging yang busuk. Dan yang satunya, perempuan yang kedua, yang keluar adalah darah yang busuk. Kaget perempuannya, kaget saudaranya, kaget sahabat di lokasi. Apa ini terjadi? Kata Rasulullah, ini perempuan, dia tidak makan, tidak minum, padahal mubah. Makan, tidak minum itu hukumnya adalah mubah. Tapi dia tidak bisa berpuasa daripada yang haram. Ngerasa nih orang itu hukumnya adalah haram. Nyari eleknya orang itu hukumnya haram. Membicarakan keburukan mereka itu hukumnya haram. Kalau sekalipun kita tahu aibnya orang, tutup, jangan disebarkan, karena itu haram. Kata Rasulullah, ini nahan dari yang mubah, tapi tidak bisa nahan daripada yang haram. Padahal intinya puasa, gimana kenangan di masa lalu yang pernah kita lakukan, zina kita, mabuk kita, maksiat kita, itu bisa hilang dari pikiran kita, dan kita tidak kepingin lagi melakukan itu. Itu inti daripada Ramadan yang dihadiahkan Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Nah, makanya mumpung Ramadannya ini tinggal sedikit lagi ya, tinggal hitungan hari kita akan ditinggal Ramadan. Sudah masuk yang kedua, akan masuk yang ketiga. Nah, mumpung kita masih hidup, berapa banyak orang yang dulu kepingin sama Ramadan, ternyata tidak ketemu sama Ramadan sekarang. Dan kita tidak ada jaminan akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka itu Ramadan yang sekarang dimanfaatkan dengan kita berbuat baik, beribadah, dan menjauhi maksiat, sehingga betul-betul kita akan diberikan husnul khotimah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dosa kita dimaafkan Allah Ta'ala, semoga aib kita ditutup Allah Ta'ala, dan semoga maksiat yang pernah kita lakukan dan dilakukan oleh keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ala kulli salihah. Al-Fatihah.